Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan semua yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bertemu untuk melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan tentang perkembangan ilmu fikih dari masa ke masa, dan itu kita bahas secara ringkas saja tanpa harus mendetailkannya agar kita memiliki pandangan yang lebih luas kaitannya dengan amalan-amalan yang terjadi di tengah-tengah kita pada masa sekarang ini. Bagaimana kita mencari solusi dari sebuah perbedaan yang dilakukan dalam masalah ibadah, yang kadang-kadang dalam masalah ibadah tersebut seorang saling menyesatkan satu dengan yang lain gara-gara tidak memahami pendalilan mereka. Begitu juga kita memahami perkembangan dari ilmu fikih ini agar kita lebih bisa mengembalikan segala perselisihan itu kepada sumber aslinya, ya, kepada sumber aslinya, yaitu kepada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama pada periode pensyariatan sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tahun 11 Hijriah. Jadi kalau periode yang sudah kita bahas pada pekan sebelumnya dan sebelumnya juga, masanya itu sudah pasti, ya, masa periode perkembangan ilmu fikih pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah pasti yang kaitannya dengan al-marhalah at-tasyri' atau marhalah tasyri'i, periode pensyariatan, ya, marhalah at-tasyri', periode pensyariatan, di mana adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diwahyukan kepada beliau Al-Quran menjelaskan kepada kita segala hukum-hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Begitu juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya ilmu-ilmu, ya, pada waktu tersebut, khususnya misalnya perkara-perkara masalah ibadah secara langsung. Dan ketika terjadi perbedaan-perbedaan di antara mereka, para sahabat tersebut, maka mereka kembali kepada Nabi SAW dan kemudian beliau memutuskan perkara mereka. Ini yang pada masa tasyri', pada masa pensyariatan. Adapun periode-periode setelah masa pensyariatan, baik periode fikih sebelum madhab, ya, sebelum madhab yang sampai 100 Hijriyah, dan periode madhab fikih sampai 1300 Hijriyah, dan periode masa modern yang dari mulai 1300, penghitungan dari setelah masa tasyri'. Jadi setelah masa tasyri', periode wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah wafat. Setelah itu hanya takribi,
yaitu apa bahasa kita takribi itu? Pendekatan. Ya, pendekatan masa kira-kira. Tidak ada kepastian. Seperti halnya misalnya seorang presiden yang dilantik pada tanggal tertentu, maka ada masa periode tertentu. Namun ada yang tidak bisa kita ketahui, misalnya pada masa kira-kira tahun sekian ada berkembang begini misalnya. Ya, maka hal seperti ini perlu dipahami. Jadi bukan memberikan kepastian kalau misalnya periode tersebut ya yang terjadi misalnya sejak pada masa sahabat sampai kepada tahun 100 Hijriyah itu adalah sebuah kepastian. Bisa saja mundur sedikit ataupun maju sedikit. Berbeda dengan masa tasyri', masa pensyariatan di mana itu adalah ditutup dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjut pada pekan sebelumnya tentang perkembangan fikih pada masa sahabat, atau dengan bahasa yang sudah kita bagi, periode fikih sebelum madhab yang sampai 100 Hijriyah kira-kira, yang perkiraan sampai 100 Hijriyah. Dan kita menyebutkan pada pekan sebelumnya periode pada masa sahabat ini di mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berpencar-pencar ya ke beberapa negeri. Kalau antum udah ketemu ya, halaman 18. Hadis sahabat. Yang di mana mereka berpencar-pencar ke beberapa wilayah, ke beberapa negara, ke beberapa negeri-negeri, dan masing-masing di antara mereka itu kemudian diikuti. Ya, mereka diikuti ya oleh orang-orang yang di situ. Karena mereka tinggal misalnya di Kufah, maka orang-orang di Kufah mengikuti sahabat yang datang ke sana. Ya, periode ini di mana banyak terjadi kemudian permasalahan yang sebelumnya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam permasalahan itu tidak ada. Ya, permasalahan itu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada. Kemudian mereka pun meminta fatwa, meminta penjelasan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun menjelaskan perkara-perkara tersebut sesuai dengan apa yang mereka hafal, apa yang telah mereka simpulkan dari pelajaran yang pernah mereka dalami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menjawab dengan apa yang telah mereka hafal, mereka menjawab dengan apa yang mereka simpulkan. Ya, maka kalau seandainya dari kesimpulan-kesimpulan tersebut mereka juga tidak mendapatkannya, maka mereka kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan pendapatnya. Ya, dengan pendapatnya, ra'yunya, ijtihadnya, mereka berijtihad dengan pendapatnya sesuai dengan alasan yang terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian tanpa mereka itu melihat, ya, tanpa mereka melihat kepada dalil, karena sudah tidak ada dalil yang mereka jumpai, maka mereka menyimpulkan sesuai dengan nas-nas yang ada, hukum-hukum yang ada, yang mereka pahami. Ini yang sudah kita jelaskan pada sebelumnya. Kemudian kita masuk sebab-sebab perselisihan pada masa sahabat dan bentuk-bentuknya. Ya, saya lihat kita hanya sampai masuk poin ketiga. Sayangnya waktu itu banyak penjelasan di luar. Ya, jadi sebab perselisihan sahabat dan gambaran-gambarannya
Yang pertama adalah an yasma'a sahabi hukman fi qadiyatin aw fatwa wa lam yasma'ahu al-akhar. Yaitu seorang sahabat di mana sahabat tersebut dia mendengar fatwa, ya, sahabat tersebut dia mendengar sebuah hukum pada suatu, ya, urusan atau suatu perkara atau fatwa yang di mana tidak didengar oleh yang lain. Maka dia berijtihad, fajtahidu bi ra'yihi fi dzalik. Maka dia berijtihad dengan pendapatnya pada hal itu. Jadi sahabat ini mendengar suatu hukum, ya, pada sebuah perkara atau fatwa, kemudian yang lain tidak mendengarnya. Maka dia berijtihad dengan apa yang dia dengar tersebut, yang dia pahami tersebut. Maka ini ada 4 macam. Nah, ini yang kita baru ambil sampai pekan kemarin 3. Yang pertama adalah an yaqa'a ijtihaduhu muwafiqan lil hadis. Di mana ijtihadnya sahabat itu sesuai dengan hadis. Nah, ini sudah lewat kita contohkan, ya, ijtihadnya sahabat itu sesuai dengan hadis. Seperti siapa yang kita bilang pada waktu itu, ya, Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya. Oke, biar enggak panjang, ini sudah kita jelasin. Yang kedua adalah an yaqa'a bainahuma munadharah. Ya, terjadi pada di antara mereka adanya perdebatan atau adu argumentasi. Ya, ada perdebatan atau adu argumen di antara para sahabat yang di mana wa yadhharul hadits bil wajhi alladhi yaqa'u bihi ghalibudz dhann. Ya, sampai, ya, dia melihat, ya, ketika ada ijtihad, ya, yang dilakukan oleh sahabat ini, terjadi perdebatan di antara mereka, dan hadis tersebut adalah di mana dilihat ghalibudz dhann, kemungkinan besarnya, ya, hadis itu lebih memihak. Kemudian dia kembali dari ijtihadnya mengambil hadis yang dia dengar. Jadi hadis tersebut, ya, sampai kepada dia, kemudian sebaliknya dari yang pendapat dia bertentangan, maka dia meninggalkan pendapatnya kepada hadis yang dia dengar. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, ini juga sudah, ya, ini berbeda, yaitu sampai kepada dia hadis, an yablughahul hadis lakin la 'alal wajhi alladhi yaqa'u bihi ghalibadz dhann. Sampai hadis kepada dia, namun kemungkinan besarnya hadis tersebut adalah tidak seperti apa yang dia yang bertentangan dengan dia tersebut. Jadi dia sampai kepada dia hadis tersebut, kemudian dia tidak menerimanya. Ya, kemungkinan besarnya adalah salah, bahasanya gitu. Jadi maka dia tidak meninggalkan pendapatnya, tetapi dia menta'an artinya mencela atau meninggalkan, tidak menerima hadis tersebut. Sebagaimana kasus daripada Fatimah binti Qais, yang Umar bin Khattab mengatakan kepada dia, kami tidak akan meninggalkan Al-Quran, ya, la natruk kitabullah, kami tidak akan meninggalkan Al-Quran dengan ucapan perempuan yang kami tidak mengetahui dia benar atau dia berbohong. Jadi pendapat dia pegang. Jadi hadis yang sampai tersebut kemungkinan besarnya itu, ya, salah, bahasanya gitu. Kemungkinannya besarnya itu tidak seperti apa yang terjadi. Ya, ini yang ketiga, dan ini sudah kita jelaskan pada pekan sebelumnya. Sampai poin di sini kita. Ya, pada pekan lalu sampai poin di sini. Silakan dilihat poin yang keempat. An la yasila ilaihil hadis aslan. Sudah jelas ya, 1 2 3 4, 1 2 3 ya. Ya. Yang ketiga adalah alla yasila
al-hadits. Hadis itu tidak sampai kepada dia. Jadi pada asalnya hadis tersebut tidak sampai kepada dia sama sekali. Jadi enggak ada sama sekali. Kalau tadi ya Bapak ingatnya gampangnya, ketika dia berijtihad, tiba-tiba ijtihadnya sama dengan hadis. Itu gampangnya. Yang kedua, ya terjadi adu argumen, ternyata pendapat dia dengan pendapat yang lain itu hadis yang sampai kepada dia lebih kuat daripada apa yang dia, lebih besar kemungkinannya benar. Hanya ditinggalkan pendapatnya, diambil hadis tersebut. Yang ketiga, balik dari yang kedua. Ya, lawan dari yang kedua. Apa tadi berarti lawannya? Sampai kepada dia hadis, tetapi kemungkinan besarnya adalah hadis yang sampai itu ya, kemungkinan besar ya, ghalibul dzan, kemungkinan besarnya adalah tidak benar. Hanya dia tetap pada pendapatnya, hadis yang sampai kepada dia itu tidak diterima. Nah, ini yang ketiga. Nah, ini untuk mengingatnya dengan mudah. Yang keempat adalah tidak ada hadis sama sekali. Ya, tidak ada hadis sama sekali. Mereka tidak mendengar sama sekali. Wa mithaluhu, di antara contohnya adalah Anna ibn Amr, bahwasanya Ibnu Amr dia memerintahkan kana ya'murun nisaa idza iktasalna. Ibnu Amr dia memerintahkan wanita ya kalau mereka mandi junub ya untuk mereka ayyangqatna ru'usahunna, untuk mereka membuka rambut, ikatan rambut mereka, kepangan rambutnya. Ya, dibuka kepangan rambutnya kalau mandi. Fasami'at Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mendengar ucapan itu, kemudian ya bidzalik faqalat, maka dia mengatakan, Aisyah bilang, ya ajaban libni Amr, wahai sungguh aneh Ibnu Amr. Ya, aneh sekali Ibnu Amr ini. Ya ajaban libni Amr hadza, aneh sekali Ibnu Amr ini. Ya'murun nisa an yanqatna ru'usahunna, kok nyuruh wanita untuk membuka kepangan kepalanya, maksudnya rambutnya. Afala ya'muruhunna an yahluqna ru'usahunna, kenapa enggak sekalian aja disuruh cukur? Ya, kenapa enggak sekalian aja disuruh cukur? Gitu kan? Ini kata Aisyah. Faqad kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah, dan saya pernah mandi. Berarti kan persaksian orang yang melakukan lebih kuat kan? Persaksiannya Aisyah lebih kuat kan? Saya pernah mandi bersama Rasulullah SAW min ina'in wahid. Ya, pada satu bejana, satu tempat. Wa ma azid ala an afruga ala ra'si thalatha ifraghat. Dan aku tidak lebih daripada 3 kali menuangkan di atas kepalaku. Di atas kepala beliau dituangkan 3 kali. Ya kalau dibuka itu bisa lebih loh Pak. Ya karena dibuka rambutnya panjang, perlu basah semua kan. Nah begitu. Nah ini ya yang ketiga, yang keempat. Jadi tidak sampainya hadis itu kepada sahabat. Kok bisa? Bisa, karena ada yang bekerja, mereka enggak 100% kita bahas mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang sama beliau, ada yang lewat, ada yang ya disampaikan Nabi pernah begini, ya tanpa harus mendengar langsung. Berikutnya, perbedaan yang terjadi sebab yang kedua. Ini 4 macam dari bagian yang pertama. Bagian yang kedua, ya, satu contoh sebab yang kedua, an yarau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala fi'lan. Ini bagian yang kedua. Jadi bagian yang pertama yang mana? Sahabat mendengar suatu hukum pada sebuah perkara atau fatwa yang tidak didengar oleh yang lain. Itu poin yang pertama, ada 4 contohnya atau 4 macamnya. Yang kedua, mereka melihat Rasulullah SAW fa'ala fi'lan, mengerjakan sebuah perbuatan. Ya, mereka melihat Rasulullah mengerjakan sebuah perbuatan. Fayahmiluhu ba'duhum 'alal qurbati wa ba'duhum 'alal ibahah. Sebagian dari sahabat membawa itu kepada qurbah. Qurbah ini berarti ibadah.
Sebagian mereka mengatakan amalan tersebut adalah bentuk qurbah. Ini ibadah. Wa ba'duhum 'alal ibahah, dan sebagian mereka adalah mengatakan hal ini ibahah, suatu hal yang boleh. Jadi ada yang mengatakan perbuatan ini, oh ini ibadah ini. Seperti pertanyaan Pak Wahyu waktu itu kan, ada yang nanya, makan dengan cara Rasulullah gitu kan. Apakah bentuk kita mengikuti 100% itu bentuk ibadah? Atau hanya bentuk hal ini kita ikutin perbuatan yang mubah. Nah, seperti itu. Jadi hal seperti inilah yang ada. Jadi perbedaan mereka pada waktu zaman sahabat. Wa mithaluhu, dan contohnya adalah annahum ra'un Nabi sallallahu alaihi wasallam yarmulu fit tawaf. Mereka melihat Nabi ramal. Apa ramal? Lari-lari kecil ketika tawaf. Fahadhahaba jumhuruhum ila anna ar-ramla fit tawafi sunnatun. Ya, jumhur mereka, maksudnya kebanyakan para sahabat mengatakan bahwasanya ya ramal, lari-lari kecil ketika tawaf itu hukumnya sunnah. Wa hamalahu Ibnu Abbas. Bapak ingat namanya, Ibnu Abbas, nanti akan masuk kita. Dan Ibnu Abbas membawanya perkara tentang ramal ini ala annahu innama fa'alahu ala sabilil ittifaq li'aridin 'arada. Ya, Ibnu Abbas membawakan perbuatan ramal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah karena ada satu perkara. Ya, karena ada suatu alasan yang terjadi pada waktu itu. Ya, ada suatu alasan yang terjadi. Wa huwa qaulul musyrikin, yaitu ucapan kaum musyrikin yang bilang, ya, yang bilang pada waktu itu mereka mengatakan apa? Hatamathum huma Yathrib wa laysa bisunnah. Ya, mereka telah dibinasakan oleh orang-orang tersebut, dibinasakan oleh demamnya Madinah. Demam Madinah. Maka hal ini bukan sunnah. Jadi kan pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan tawaf, dan bahkan pertama kali beliau umroh pada waktu itu, kalau Bapak masih ingat, setelah disuruh kembali ya, dan dikatakan Utsman bin Affan itu terbunuh itu, Bapak masih ingat itu? Ya, kemudian mereka pun membaiat bai'atul ridwan. Mereka pun pergi pada tahun depan. Singkat ceritanya, ya pada waktu itu kemudian orang-orang Quraisy mengatakan bahwasanya mereka ini udah kurus, krempeng, terus sakit-sakitan semua gitu kan. Nah, singkat cerita kemudian disitulah ada biar nampak ini ototnya. Ya, kalau kita tuh bukan orang yang lemah. Kalau gini kan kecil, Pak. Kalau gini dikit kuat. Ya. Kemudian dengan adanya ramal tersebut, mereka bukan orang sakit. Orang sakit mana bisa dia lari kecil-kecil? Ya, paling didorong. Nah, disinilah yang terjadi. Jadi dia mengatakan bukan sunnah. Nah, ini pendapat yang dibawakan oleh Ibnu Abbas. Yang lain jumhur, berarti mayoritas kebanyakan para sahabat mengatakan dia sunnah. Nah, ini jadi ada yang melihat suatu perbuatan, namun sebagian mereka menganggap perbuatan ini ibadah. Ada menganggap perbuatan ini adalah boleh. Ya. Kalau nggak salah pernah terjadi juga masalah pelarangan. Nabi SAW pernah mengatakan, ketika itu beliau mengatakan kita tidak sholat kecuali di Bani Quraidah ya, kalau nggak salah ya. Kita nggak sholat kecuali di Bani Quraidah. Kan para sahabat berselisih itu, ya, tentang masalah itu. Ada yang sholat di tengah jalan, ya. Jadi masing-masing mereka melihat keadaan, ya. Jadi ini yang terjadi pada waktu itu. Jadi mereka pun mengambil, oh ini sebuah ibadah, oh ini adalah perkara yang mubah. Yang ketiga, ya, sebab perbedaan para sahabat yang ketiga, ikhtilaful wahm. Wahm artinya dugaan-dugaan, prasangka-prasangka. Ya, jadi perselisihan karena sebab prasangka atau dugaan. Ya, wahm itu dugaan. Ya. Kalau tadi mereka melihat. Wa mithaluhu, dan contohnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja fara'ahu an-nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji, kemudian orang-orang melihat dia. Ya, orang-orang melihat dia, fadhahaba ba'dhum ila annahu kana mutamatti'an. Yang melihat Nabi haji itu haji tamattu.
Wa ba'duhum ila annahu kana qarinan. Yang lain mengatakan haji qiran. Wa ba'duhum ila annahu kana mufradan. Yang lain mengatakan haji ifrad. Jadi masing-masing melihat ini haji tamattu ini Nabi ini. Enggak, ini haji qiran nih. Yang lain mengatakan haji ifrad. Ini ketika melihat haji Nabi SAW. Jadi ada dugaan-dugaan yang terjadi ya di antara mereka. Jadi dengan sebab dugaan tersebut kemudian berbeda para sahabat. Yang keempat adalah ikhtilafus sahwi wan nisyan. Perselisihan atau perbedaan karena sebab apa? Sahwu, lupa, sujud sahwi. Ya. Sahwu lupa, ya, sahwu sama nisyan itu sama, Pak. Ya, sama-sama lupa. Sahwu juga lupa, nisyan juga lupa. Wa mithaluhu, dan contohnya adalah ma ruwiya anna Ibnu Umar kana yaqulu i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan contohnya adalah Ibnu Umar. Enggak ada. Sudah ya. Oke, lanjut kita. Belum nyambung. Oke, sudah. Lupa. Dan itu adalah perbedaan ketika Ibnu Umar mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakan umrah itu pada bulan Rajab, dan Aisyah mengatakan bahwasanya Abdullah bin Umar itu lupa memberikan hukum itu. Oke, sudah. Berikutnya yang kelima, ikhtilafud dhabti. Ya. Lupa. Ikhtilafud dhabt, perbedaan karena sebab ad-dhabt, kekuatan antara akurat atau yang kurang akurat, atau yang kuat dengan yang kurang kuat. Ikhtilafud dhabt. Ya, di mana contohnya adalah mithaluhu anna Ibnu Umar, contohnya Ibnu Umar rawa an Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan ikhtilafud dhabt dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal maita yu'adzabu bukai ahlihi alaih, sesungguhnya mayit itu dia diazab dengan apa? Sesungguhnya mayit itu azzabu bukai ahlihi alaih, diazab dengan tangisan keluarganya padanya. Jadi dia diazab dengan tangisan keluarganya padanya. Faqadat Aisyatu alaihi, maka Aisyah juga memutuskan pada perkara itu an bi annahu waha bi akhdhil hadits an ala wajhin, bahwasanya dia ini ada keliru, yaitu ketika mengambil hadis dari satu sisi. Jadi Aisyah memberikan komentar kalau dia itu ada waham, ada keliru dan mengambil satu hadis. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Yahudiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat pada seorang Yahudi. Ya, seorang Yahudi perempuan, yabki 'alaiha ahluha, yang di mana keluarganya, ya, yabki 'alaiha, keluarganya itu menangis atas dia. Jadi keluarganya menangisi dia. Yahudiyah ini mati, kemudian keluarganya menangisi dia. Faqala, maka beliau bersabda, innahum yabkuna 'alaiha, sesungguhnya mereka menangis atasnya. Atasnya siapa? Si mayit perempuan itu. Wa innaha tu'adzabu fi qabriha, dan sesungguhnya dia itu diazab fi qabriha, di dalam kuburannya tersebut. Sesungguhnya dia diazab di dalam kuburannya tersebut. Fadhanna anna al-'adzaba ma'lulun lil buka, maka dia menyangka bahwasanya azab tersebut ya dikaitkan dengan tangisan. Wa dhanna al-hukmu 'amman 'ala kulli mayyitin, dan dia menyangka bahwasanya hukum itu umum bagi setiap
mayit. Bahwasanya hukum itu umum bagi setiap mayit. Ya, padahal di situ dikatakan oleh Aisyah, Rasulullah melewati seorang Yahudiyah yang meninggal dan keluarganya menangisinya. Yang keenam, ikhtilafu fi illatil hukm. Ini biar selesai sampai 7 nih. Ikhtilafu fi illatil hukm. Perbedaan karena sebab illat, alasan atau menentukan alasan pada sebuah hukum. Ya, menentukan illat atau alasan pada hukum. Misaluhu, contohnya, al-qiyamu lil janazah, berdiri untuk jenazah. Faqala qailun, maka ada yang mengatakan, li ta'zimil malaikah, itu adalah untuk mengagungkan malaikat. Fa ya'umul mu'min wal kafir, maka umum padanya untuk orang mukmin dan orang kafir. Umum padanya orang mukmin dan orang kafir, karena untuk mengagungkan malaikat. Wa qala qailun, ada yang berpendapat juga, li haulil mauti fa ya'ummuha, dia mengatakan dia ini umum untuk karena perkara haulil maut. Ya, keadaan haul artinya perkara yang besar atau kejadian kematian yang luar biasa, ya, fa ya'ummuha, maka diumumkan, ya, dihukumi secara umum. Jadi ada yang berpendapat bahwasanya karena haul, ya, haul itu huru-hara kedahsyatan, apalagi kita mengatakan huru-hara kedahsyatan kejadian luar biasa. Jadi kedahsyatan kematian, maka dia anggap sebagai umum. Jadi umum, ya. Kemudian yang lain berpendapat wa qala qailun, ada juga yang berpendapat marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi janazatin Yahudi, Rasulullah sallallahu melewati jenazahnya orang Yahudi, faqama laha karahatan an ta'lu fawqa ra'sihi. Rasulullah berdiri ketika lewat jenazahnya orang Yahudi itu, beliau berdiri, ya, tidak suka dia lebih tinggi daripada atas kepalanya. Jadi kalau duduk kan jenazahnya lebih tinggi. Jadi dia tidak suka jenazahnya Yahudi lebih tinggi, dia lebih berdiri agar jangan lebih tinggi dia. Ya, maka fayakhussu bil kafir, maka dikhususkan kepada orang kafir. Jadi ini perbedaan pada menentukan illat suatu hukum. Alasan berdiri untuk jenazah itu apa? Gitu, ketika dia lewat jenazah tersebut, seorang itu berdiri, alasannya apa? Dan semuanya nanti beliau akan jelaskan juga di pembahasan berikutnya. Yang ketujuh terakhir adalah al-ikhtilafu fil jam'i bainal mukhtalifain. Perbedaan yang terjadi yang terakhir fil jam'i bainal mukhtalifain, ya, dalam mengumpulkan antara dua hal yang berselisih atau dua argumen, dua pendapat yang berbeda. Ya, ini untuk mengumpulkan di antara dua hal, dua argumen yang berbeda. Contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari an-istiqbalil qiblah, menghadap kiblat ketika buang air fi qada'il hajah. Fa dhahaba qaumun ila umumi hadzal hukmi wa annahu ghairu mansukh. Ada yang mengatakan hukumnya ini umum dan dia tidak dihapus hukumnya. Jadi tetap hukum itu masih ada. Tidak terhapus. Ada yang mengatakan seperti itu. Wa ra'ahu Jabirun yabulu qabla an yatawaffa bi'amin mustaqbilal qiblah. Jabir melihat Nabi setahun sebelum beliau wafat. Beliau itu, ya, kencing. Yani setahun sebelum beliau wafat, beliau melihat Nabi SAW kencing mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Fadhahaba ila annahu naskhun linnahi al-mutakaddim. Maka dia menjelaskan bahwasanya ini adalah penghapusan, nasakh. Ya, nasakhnya menghapuskan larangan yang sudah lewat. Kan tadi dilarang menghadap kiblat. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat ketika kencing, maka dikatakan hukum pelarangan itu
hapus. Itu kata Jabir. Ya, wa ra'ahu Ibnu Umar, dan Ibnu Umar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam qada hajatahu, dia membuang hajatnya mustadbiral kiblah, membelakangi kiblat. Faradda bihi qaulahum ila ghairi dzalik, maka dia pun menjelaskan ya pendapat-pendapat yang lain ya dengan selain daripada itu. Ya, jadi ini yang terjadi pada masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terjadinya perbedaan para sahabat ini berpusat pada kira-kira 7 sebab. Dan bagi yang melihat di kitab yang lain akan dijumpai juga ya di antara sebab-sebabnya. Namun ini adalah yang inti-intinya karena beliau ingin menjelaskan secara ringkas. Kemudian ya kita baru masuk pada penjelasan tambahan kaitannya dengan periode para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat tersebut bukanlah pembuat syariat. Itu yang harus dipahami. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, para sahabat itu diterima ucapan mereka. As-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat itu semuanya adil. Perkataan mereka artinya jujur, bukan berbohong, bukan pembohong yang kita enggak terima pendapat mereka. Namun mereka bukanlah pembuat syariat. Ya, jadi syariat itu berhenti dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu, ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam inqata'at tasyri'. Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pensyariatan sudah terputus, walam yanqati'al fiqh, dan fikih tidak terputus. Fakana sahabah ridwanullahu alaihim yastanbituna minal kitab sunnah wa yaftuna an-nas. Kita tadi sudah mengatakan bahwasanya sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in mengambil kesimpulan-kesimpulan dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian memberikan fatwa-fatwa kepada orang-orang yang menjelaskan sesuai dengan apa yang mereka pahami. Ya, oleh karena itu, di antara sebagian sahabat, jadi tidak semua, bapak saja misalnya kita yang belajar, tidak semua kita bisa menjelaskan suatu pelajaran dengan detail, dengan sempurna. Ada yang mendengar, siapa yang dengar? Ada yang sekedar ikut kajian, gitu. Jadi di antara sahabat ada di antara mereka yang memiliki kemampuan ya, wa baraza minas sahabat wa adad minal fuqaha alladziina naqila anhum al-fiqh wal fatwa. Makanya di antara sahabat tersebut ada sekelompok mereka yang ahli dalam fikih yang dinukilkan dari mereka atau yang diambil dari mereka tentang fikih dan fatwa ya, walaupun perbedaan-perbedaan yang terjadi pada mereka sangat banyak sekali. Ya, kemudian setelah itu muncul ya banyak kelompok-kelompok dari kalangan tabi'in, itulah yang kita bahas nanti pada pekan depan. Yang dimana mereka belajar dari para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, kemudian mulailah ya periode berikutnya ini yang dimana mereka belajar dari para sahabat, ya mereka fokus di satu sahabat tersebut dan mengambil pendapat mereka. Yang tadi sahabat itu sendiri, kadang-kadang di antara mereka ada yang terjadi perbedaan. Itulah sampai masih kita pada periode tabi'in nanti masih poin sampai 100 Hijriah perkira-kiranya. Pada masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan ini juga sebenarnya ya masa yang dianggap masa keemasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas qarni, sebagai orang adalah pada masaku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian ya orang-orang yang setelah mereka. Ya, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mereka ada banyak yang diambil fatwa dari mereka sekitar 130 orang. Ya, jadi jumlah ya para sahabat yang diambil fatwa pendapat dari mereka itu sekitar 130 orang sahabat. Jadi tidak semua jumlah sahabat itu kemudian memiliki fatwa-fatwa masing-masing, tidak. Jadi ada di antara mereka, seperti kita bilang, di antara orang yang belajar belum tentu mereka semua memiliki kemampuan yang sama.
Jadi ada 130 orang sahabat. Kita bagi kelompok menjadi 3. Yang pertama adalah al-mukthirun. Mereka yang banyak. Yang fatwanya tuh banyak, riwayatnya banyak. Kalau bahas fikih, Bapak jumpai banyak. Di mana-mana kita jumpai mereka. Yang dimana al-mukthirun ini orang yang banyak, maksudnya banyak kita jumpai ya fatwa mereka. Bahkan mungkin kalau dikumpulkan fatwa mereka ini bisa berjilid. Ya, pendapat mereka ya bisa berjilid. Di antaranya ada 7. Ya, di antaranya yang pertama Umar, ya, Ali, Ibnu Mas'ud. Maka paling sering Bapak jumpa itu tentang talak, tentang ini pendapatnya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, Zaid bin Thabit di sini. Zaid bin Thabit, ya, yang ahli faraid. Ya, Zaid bin Thabit, ya jangan salah maksudnya Zaid nanti Zaid bin Harithah mungkin gitu ya. Ya, Zaid bin Thabit yang dimasukkan di sini. Ibnu Abbas, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Jadi Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Zaid bin Thabit, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ada 7 sahabat yang dikelompokkan mereka termasuk golongan sahabat yang banyak memberikan fatwa. Ya, banyak memberikan fatwa. Ini ada 7 sahabat. Kemudian yang berikutnya yang ke golongan yang kedua ada 13. Yang golongan kedua adalah mutawassitun, yang pertengahan. Ya, yang pertengahan ini di mana kalau sedikit, ya, terkumpul sedikit, enggak kayak orang yang 7 tadi. Ya, di antara mereka ada 13 sahabat. Ya, 13 sahabat. Yang pertama Abu Bakar, kalau mau dicatat semua ya. Abu Bakar, Utsman, Ummu Salamah, Anas, Abu Sa'id, Abu Hurairah. Ya, Abu Bakar, Utsman, Ummu Salamah, Anas siapa? Bin Malik, Anas, Abu Sa'id, Abu Hurairah. Ya, Abu Sa'id, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr, Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair maksudnya, Ibnu Zubair, ya, Ibnu Zubair, Abu Musa, ya, Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Musa, Jabir, ya, Jabir siapa maksudnya sini? Jabir bin Abdullah, Jabir, Muadz, ya, terus Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ke-13 Salman, yang ke-13 Salman. Ini yang pertengahan. Ya, kalau dikumpulkan fatwa, pendapat-pendapat mereka bisa terkumpul ya satu juz kecil, beda dengan 7 orang yang pertama. Jadi sekali lagi, bagi yang kelewatan catat ibu-ibu, Abu Bakar, Utsman, Ummu Salamah, Anas, Abu Sa'id, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr, Ibnu Zubair, Abu Musa, Jabir, Muadz, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Salman Al-Farisi. Salman. Ini ada 13 kelompok yang pertengahan. Ya, walaupun nanti sekali lagi ya dalam hal masalah seperti ini, pergi ke beberapa kitab fikih kita akan jumpai nama-nama tambahan yang lain. Yang yang ketiga adalah al-mukillun atau yang sedikit, jarang gitu. Ya, jarang mereka itu. Yang kalau dikumpulkan seluruh fatwa mereka itu hanya sangat sedikit sekali, bahkan dijumpai dengan perlu penelitian. Ya, perlu diteliti. Ya, setelah berusaha mencari, meneliti baru dijumpai fatwa-fatwa mereka. Sangat sedikit. Ya. Ini ada 9. Di antaranya Abu Darda, Hasan, Husain, ya, Abu Darda, ya, Hasan, ya, Husain, cucu Nabi, Ubay bin Ka'ab,
ya, Ubay bin Ka'ab, Abu Ayyub, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub, ya, Asma, Asma, Zaid bin Arqam, Zaid bin Arqam, ya. Kalau tadi Zaid bin Thabit yang pertama ya, ini Zaid bin Arqam, kemudian Thauban dan Buraidah. Ada Buraidah, satu tempat di Saudi namanya kan di Buraidah. Buraidah. Ini diantara mereka-mereka yang diambil fatwanya dan sedikit, bahkan yang paling sedikit ya sisa-sisanya, yang perlu diteliti banget. Jadi kalau ingin dilihat ada sahabat, bukan berarti semua sahabat tidak memiliki gitu ya. Ketika dia ada yang mencatatnya dan tidak. Jadi yang paling banyak itulah yang memiliki, nanti diikuti oleh madhab-madhab. Ya, itu nanti kita akan jumpai. Kemudian berikutnya, ya, sebelum masuk ke periode tabi'in, kita selesaikan sahabat ini. Jadi pada masa sahabat itu, fikih tersebut, ilmu itu menyebar di mana-mana. Ya, fikih pada masa tersebut, ini kita fokus pada pembahasan fikih ya, bukan tafsir, karena pembahasan tafsir kita juga sudah bahas di usul tafsir. Bagaimana perkembangan Ali bin Abi Thalib, ya, Abdullah bin Mas'ud juga, Abdullah bin Abbas juga, para ulama tafsir di kalangan para sahabat. Nah, kita lewat ini pembahasan tafsir, lewat. Ini kita di pembahasan fikih. Jadi fikih tersebut menyebar pada masa tersebut, ya. Intasara fil ummati an ashabi bin Mas'ud, dari sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud juga ashabi Zaid bin Thabit, dan juga sahabat Zaid bin Thabit, sahabat Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Abbas. Ini menurut perkataan Imam Ibnu Qayyim. Jadi mulai menyebar fikih tersebut, ya, kata Imam Ibnu Qayyim, ya, mulai dari sahabat-sahabatnya dia. Jadi ada madhab. Maka di pembahasan kita itu periode sebelum madhab. Jadi sudah mulai ada orang yang belajar. Pada masa sahabat itu dia sudah belajar ke sini, ada yang belajar ke sini, ada yang belajar ke sini. Ya, oke. Pada masa tersebut, nah ini pernah juga saya jelaskan pada waktu presentasi dulu, pada waktu tentang pengelompokan pembelajaran dan kapan mulainya sekolah-sekolah dan kelas-kelas pembelajaran. Jadi metode pembelajaran pada masa Nabi kayak gimana, pembelajaran pada sahabat kayak gimana, pembelajaran pada masa-masa Khalifah Abbasiyah, dan dimulai dikelompokkan, dibagi ilmu-ilmu berdasarkan kelompoknya, ilmu bahasa dan yang lainnya pada masa Bani Abbas dan yang lainnya. Kemudian pada masa kita sekarang ada yang mulazamah, ada yang kelas, ya kan, klasikal sistemnya. Nah, pembentuk seperti ini pun sejak dulu sudah ada. Jadi madrasah atau sekolah pada waktu itu dianggap, ya, kita bahasakan bahasa sekolah. Tapi nggak ada orang mengatakan aku mau sekolah ke situ gitu, nggak ada. Tapi pengelompokan tempat belajar, namanya madrasah, tempat sekolah, tempat belajar. Kita bilang tempat belajar pada waktu itu 3. Madinah, Mekah dan Irak. Ya, Madinah, Mekah dan Irak pada waktu itu. Ya, Madinah, Mekah dan Irak. Yang di Madinah, muassisuha, ya, yang mendirikan, ya, atau muassisnya, yang menjadi pendirinya atau yang diikutinya itu adalah Zaid bin Thabit. Ya, yang di Madinah itu yang diikuti adalah Zaid bin Thabit. Ya. Dan sebelumnya sebenarnya yang perlu Bapak pahami, ya, kaitan dengan Zaid, kan ini Zaid bin Thabit yang mulai mendirikannya, Zaid bin Thabit dan Ibnu Umar. Ya, tapi siapa sebelumnya yang pertama kalinya? Ya, Ibnu Madini menyebutkan yang pertama kalinya di situ adalah Ibnu Mas'ud. Kemudian diikuti oleh Zaid bin Thabit. Maka tapi yang terkenalnya Zaid bin Thabit dan Ibnu Umar. Jadi yang kalau disebut mazhabnya orang Madinah, kembalinya ke dia nanti. Ya, kembalinya ke Zaid bin Thabit dan Ibnu Umar. Yang di Mekah Ibnu Abbas.
Ya, yang di Mekah itu Ibnu Abbas. Nanti pun kita akan jelaskan ya tentang mulai bagaimana perkembangannya. Ya, itu di Mekah itu Abdullah bin Abbas. Kemudian di Kufah atau di Irak, di Kufah sebenarnya di Kufah itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, beliau di sana Abdullah bin Mas'ud. Ya. Di Abdullah bin Mas'ud yang mengajarkan di Kufah. Ya, di Irak. Di Irak kan Kufah kan di Irak. Kalau di sini bilang di Irak, tapi sebenarnya itu di Kufah. Kufah Irak. Ya, tempatnya. Di Kufah ya, Irak kan banyak. Tapi dia di Kufah. Ya, seperti itu. Abdullah bin Mas'ud. Ya, di Mekah itu Abdullah bin Abbas. Nah, di situ kemudian mulai menyebar ya ilmu-ilmu ya dari mereka, mulai ada madhab orang penduduk Mekah, ada penduduk Madinah. Jadi tidak ada pada waktu tersebut di Madinah ustadz atau sahabat Allan, sahabat ini enggak ada. Tapi ketika mereka pada masa mereka ya, ketika mereka ada perselisihan, oh ini sahabat nih misalnya, bakalan ditanya tuh sahabat itu. Ya, tetapi tempat mereka belajar yang rata-rata kembali kepadanya adalah Zaid bin Thabit dan Ibnu Umar. Ya, makanya terkenal ya yang muassis atau yang pertama kali meletakkan ilmu faraid itu Zaid bin Thabit. Ya, ilmu faraid yaitu Zaid bin Thabit. Nah, itu dia. Ibnu Umar, kemudian di Mekah itu Abdullah bin Abbas, kemudian di Irak itu Abdullah ibnu Mas'ud. Ini pada masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita luruskan, ya, nanti ini pembahasannya pada masa tabi'in. Ya, insyaallah taala pada masa tabi'in pekan depan. Namun kita kasih mukadimah sedikit. Pada masa tabi'in, ya, mulai sekarang ya mereka sudah mulai para sahabat meninggal dunia. Kan satu persatu meninggal dunia. Namun masih pada periode yang kedua, qabla al-madzahib. Apa yang sebelum madhab-madhab berkembang. Dan itu yang terkenal insyaallah taala akan ada di bukunya Bapak-bapak di ma qabla al-madzahib yang al-fiqh fi ahdi at-tabi'in. Fikih pada masa at-tabi'in. Nah, ini insyaallah nanti lah kita sebutkan ya. Karena di Madinah itu ada yang terkenal dengan al-fuqaha us-sab'ah. Terkenal itu al-fuqaha us-sab'ah. Orang ahli fikih yang 7. Yang 7 gitu ya. Ahli fikih yang 7. Itu di Madinah ya, Salim, Nafi', Az-Zuhri. Nah, jadi kalau nanti Bapak udah mulai pahami sampai sini, gampang kita, maksudnya mudah Bapak akan paham. Oh, ternyata pendapat ini larinya ke sini. Ya, dari sini periwayatannya ke sini. Ya, kemudian para ulama dahulu berbeda dengan perbedaan yang sekarang. Sedikit-dikit salah berbeda pendapat langsung sesat, menyesatkan. Padahal perbedaan yang kadang itu memang sudah terjadi sejak zaman dahulu, yang dimana ada yang lebih kuat pendapatnya dan ada yang lemah pendapat mereka. Nanti misalnya kita akan sebutkan fikih pada masa tabi'in di Madinah siapa saja. Ya, kalau kita sebutkan ada 7 fuqaha, nanti pekan depan kita sebutkan fuqaha Madinah itu. Ya, ya Abdullah di situ, Sa'id di situ, Sulaiman di situ, kemudian Kharijah di situ, ada 7. Kemudian berikutnya ditambah 3 Salim, Nafi', Az-Zuhri. Kemudian di Mekah, Basrah dan Kufah. Kan tadi sudah kita sebutkan 4 tempat itu. Ya, 3 tempat pertama ya, Mekah, Madinah dan Kufah. Pada masa tabi'in ya, Mekah, Madinah, Kufah, Basrah. Ya, itu mulai menyebar. Makanya pendapat ini sudah mulai banyak meluas. Karena ilmu, cabang-cabang ilmu sudah ini. Nah, kemudian kalau memudahkan kita, mungkin ada yang nggak sempat hadir di ketiga sekolah tadi, Madinah, Mekah dan Irak, ya kan? Ketiga sekolah tadi, yaitu Mekah, Madinah dan Irak tersebut, kita menjumpai ada beberapa turunan mereka, ya, turunan mereka yang belajar dari mereka. Ya, namun mungkin kalau Bapak nggak sempat catat sekarang, nanti aja ibu-ibu. Minimal diketahui contohnya begini.
Kita ambil dari Madinah. Tadi siapa? Zaid bin Thabit dan Ibnu Umar. Oke. Dari Ibnu Umar, dia punya dua. Yang satu adalah budaknya Maula. Satu budaknya Umar bin Khattab, maulanya Ibnu Umar, dan yang satu lagi anaknya Salim. Ya, Salim. Ya Salim. Kemudian berikutnya di Salim ini ke bawahnya adalah yang belajar dari dia Az-Zuhri. Yang sering kita dengar itu. Ya, Az-Zuhri. Kemudian di bawahnya baru Imam Malik. Ya kan? Nyambung dia. Imam Malik di bawahnya. Ya, terus berikutnya lagi di bawah Imam Malik siapa? Kita di Indonesia. Syafi'i. Di bawahnya Imam Syafi'i siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti kan mereka ini dari guru murid ke murid. Nah, jadi terus kenapa kita berbeda mazhab saling menyesatkan, kemudian mereka saja tidak menyesatkan gurunya? Karena perbedaan dalam pandangan. Nah, ini yang kadang-kadang orang nggak pahami. Maka dengan mengetahui urutannya ini mudah. Contoh berikutnya di Mekah. Siapa tadi di Mekah? Ibnu Abbas. Di bawahnya yang belajar sama dia tuh Amr bin Dinar. Ya, Amr bin Dinar. Kemudian di bawahnya lagi Sufyan bin Uyainah, terkenal dengan ulama Makkah. Sufyan bin Uyainah, terkenal dia. Nah, Imam Asy-Syafi'i belajar dari Imam Malik, ulama Madinah, dan belajar dari Sufyan bin Uyainah, ya ulama Makkah. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal belajar dari Imam siapa? Syafi'i, dan belajar dari Sufyan bin Uyainah. Jadi mereka belajar ke sini, kemudian menyimpulkan suatu hukum dan punya mazhab pengikut. Nah, itu yang terjadi. Nah, sekarang di Irak. Siapa di Irak tadi? Abdullah bin Mas'ud. Di bawahnya itu adalah Alqamah. Ya, sering kita juga dengar Alqamah, Ibrahim An-Nakhai, Hamad, ya, kemudian mazhab yang terkenal Abu Hanifah, mazhab Hanafi di Kufah, di Basrah, ya, di Kufah, di Irak. Jadi Abu Hanifah, ya, kemudian mereka sebenarnya satu tuh, ya, dengan di bawahnya lagi Muhammad bin Al-Hasan. Dan Imam Malik juga belajar dari situ. Imam Asy-Syafi'i juga dari situ. Jadi sebenarnya kaitan dengan empat mazhab, kenapa dia terkenal? Karena ada korelasi hubungan satu mereka dengan yang lain. Nah, itulah nanti kita akan bahas satu persatu insyaallah taala perkembangan mereka. Kemudian secara ringkas saja, tidak kita detailkan sekali, ya, karena kita bukan perkuliahan yang akan ujian nanti. Namun minimal kita memiliki pandangan tentang bagaimana perkembangan pada masa mereka. Jadi sebenarnya mazhab itu sangat banyak. Ya, mazhab Hasan Al-Basri punya mazhab. Ya, Hasan Al-Basri dia punya mazhab. Tetapi apakah mazhabnya dia punya qiraat juga? Ya, qiraat juga Hasan Al-Basri dia punya qiraat. Yang qiraatnya yang termasuk yang qiraat yang 14 yang tidak diterima, atau yang tidak masyhur gitu, yang 10 kali qiraat yang diterima, 7 yang kuat tambah 3. Kemudian di antara qiraatnya Hasan Al-Basri misalnya ketika membaca wa nufikha fi suwari, bukan fi suri tapi fi suwari misalnya. Sekedar contoh. Jadi di mana kemudian perbedaan makna maksud dari masing-masing itu. Jadi mereka pun menjelaskan sesuai dengan hal itu. Oleh karena itu, ya, yang kita fokuskan nanti setelah menjelaskan tentang sahabat, tentang para tabi'in, kemudian atba' tabi'in, kemudian pada ulama-ulama madhab yang 4 minimal itu, karena kita tidak akan menyinggung yang lain yang banyak, yang mereka yang 4 terkenal ini di mana secara umum di mana-mana, ya, satu misalnya memiliki madhab mengatakan Syafi'i, yang satu mengatakan madhab Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Kalau misalnya tentang madhab-madhab mereka ini secara terperinci insyaallah ta'ala kita bahas ketika pembahasannya nanti. Namun secara umum, ya, kita sudah tahu oh ini dia mengambil dari siapa. Ya, kemudian yang ini dulu dosen kami yang mengarang kitab Syarhud Dalil, As-Salsabil namanya, As-Salsabil, Syekh Muhammad Mustafa Diab, ya, waktu kami belajar di Doha 2015. Beliau menjelaskan satu persatu tentang
landasan madhab. Ya, landasan masing-masing madhab. Nah itulah nanti mudah-mudahan kita bisa pahami. Minimal nggak mengetahui secara detail landasan madhab itu apa. Dengan mudah kita akan tahu. Oh, Syafi'i itu seperti ini, ya Hambali itu seperti ini, Maliki seperti ini, Hanafi seperti ini. Jadi kita tahu. Maka begitu membaca kitab-kitab mereka akan memudahkan kita dalam mengambil mana yang lebih rajih, tidak fanatik mazhab. Ya, wallahu ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.